Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengambil pelajaran dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau ingin mencarikan suami untuk anaknya Hafsah bintu Umar, ya. Diceritakan oleh Abdullah bin Umar dan lainnya, ada riwayat lain juga di hadis bahwa Hafsah ta'ayyamat, maksudnya menjadi janda karena meninggal suaminya yang bernama Khunais, ya, Khunais ibnu Hudzafa as-Sahmi al-Quraisy min ahli Badr, ya, karena dia ikut perang Badar kemudian meninggal di Madinah, ya. Dikatakan bahwa beliau meninggal karena luka peperangan, sebagian mengatakan di perang Badar, sebagian mengatakan di perang Uhud, ya. Nah, ketika suami Hafsah meninggal dunia, maka pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan perhatiannya kepada anaknya yang tidak memiliki suami, maka dengan segera Umar bin Khattab mencarikan suami buat anaknya, gitu, yaitu Hafsah radhiyallahu anha, ya. Kemudian Umar bin Khattab pergi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian faqala Umar bin Khattab, aradtu alayka ibnati Hafsah bint Umar, in syi'ta ankahtuka yani iyaha. Saya menawarkan anak saya kepada kamu, wahai Utsman bin Affan, ya. Kalau seandainya engkau memiliki keinginan untuk menikah dan menikah dengannya, ya, maka saya akan nikahkan engkau dengannya, gitu. Maka ketika itu Utsman bin Affan belum bisa menjawab, dan dia mengatakan, sa'anzur fi amri, saya akan melihat urusan saya ini, gitu kan. Saya akan mungkin istikharah dulu, berpikir dulu, ya kan. Mungkin bertanya kepada yang lain, musyawarah dan lain sebagainya, seperti itu. Maka ketika itu Umar bin Khattab pergi dan membiarkan Utsman bin Affan berpikir terlebih dahulu. Nah, maka pada waktu setelah 3 hari atau 4 hari atau beberapa hari setelah itu, maka Umar bin Khattab bertemu dengan Utsman bin Affan maratan tsaniyah, untuk kedua kalinya bertemu dengan Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, lam urid az-zawaj fi waqtil hadir, maksudnya saya belum ada keinginan untuk menikah pada waktu ini, pada hari ini, katanya. Nah, ketika waktu itu izin Utsman bin Affan, maka Utsman bin Affan dia meminta maaf dan memberikan uzur bahwa dia belum ada keinginan untuk menikah. Nah, kemudian Umar bin Khattab tidak menyerah, dia terus berusaha untuk mencarikan suami, ya, untuk anaknya Hafsah. Kemudian Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, orang yang terbaik, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar ketika itu somata maksudnya dia tidak berkata apapun, tidak menjawab, hanya diam, ya. Bilang enggak juga enggak, bilang iya juga enggak, gitu. Jadi hanya diam saja Abu Bakar ketika Umar bin Khattab mengatakan, aradtu alaika ibnati Hafsah binti Umar, saya menawarkan anakku kepada engkau, wahai Abu Bakar. Tapi Abu Bakar ketika itu hanya diam, tidak menjawab sama sekali, ya. Maka fa'aujada fi nafsi Umar syai'an, maka Umar merasa waktu itu, ya, bahwa sikap Abu Bakar, ya, membuatnya sakit hati, membuatnya marah, ya, asyaddu alaman, ya, wa aktsaru alaman. Ini kenapa? Karena dia diam saja, gitu, enggak jawab, enggak memberikan kepastian mau atau enggak nih, gitu kan. Padahal dia sahabat dekat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sedangkan Utsman dia menjawab, dia enggak mau nikah, gitu kan. Nah, maka Abu Bakar pada waktu itu hanya diam saja. Kemudian setelah beberapa hari, ya,
marrat al-layali, kalau di dalam hadis itu layali ya beberapa hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari ya. Kemudian khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ketika waktu itu melamar Hafsah radhiyallahu anha, maka ketika itulah Hafsah menjadi ummul mukminin ya, ummul mukminin, ibu bagi orang-orang beriman. Kemudian apa yang terjadi setelahnya? Maka setelah menikah Rasulullah dengan Hafsah ya radhiyallahu anha, kemudian Umar bin Khattab bertemu lagi dengan Abu Bakar ya, bertemu di jalan. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, la'allaka wajadta fi nafsika syai'an." Wahai Umar, ya, bisa jadi kamu mendapatkan di hatimu ya sesuatu hal yang membuatmu ghadibta minni, yang membuatmu marah padaku, kata Abu Bakar. Faqala Umar, "Na'am." Nah, Umar orangnya sharih ya, orangnya jujur dan tegas, dia bilang na'am, na'am, enggak gitu kan. Maka Umar bilang, "Na'am, ana marah pada kamu." Nah, maka pada waktu itu Abu Bakar mengatakan bahwa ketika Abu Bakar bersama Rasulullah dulu ya, itu sering menyebut Hafsah ya, binti Umar, sering menyebut Hafsah bahwa Rasulullah ada keinginan untuk menikahinya gitu kan. Makanya makanya Abu Bakar diam aja waktu itu kan. Dan waktu itu Abu Bakar tidak bisa memberitahu Umar, karena ini adalah rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam akun ufshi sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan ya menyebarkan rahasia Rasulullah, karena ini kan termasuk rahasia. Kalau seseorang misalkan menginginkan seorang perempuan yang ingin dinikahinya, dia menceritakan kepada sahabatnya, ya tentunya orang ini ingin merahasiakan keinginannya ini kan kepada sahabatnya, supaya tidak dikasih tahu ke orang lain gitu kan. Karena kalau kasih tahu nanti apa istilahnya, retak hubungan persahabatan seperti itu ya. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab istilahnya menerima alasan dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, dari kisah ini kita dapat ambil kesimpulan ya, yaitu yang pertama, bahwa seorang bapak mempunyai kewajiban untuk mencarikan suami bagi anak perempuannya ya, walaupun anak perempuannya itu sudah janda gitu. Nah, apalagi kalau seandainya masih belum nikah, masih perawan gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa bisa jadi di antara persahabatan di antara kita dengan teman kita, dengan sahabat kita, ada rahasia ya yang tidak kita bisa sebarkan ke yang lain gitu. Maka tidak boleh menyebarkan rahasia teman kita atau sahabat kita tanpa seizin sahabat kita itu. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, bahwa menghilangkan suuzon ya, untuk menghilangkan suuzon di antara persahabatan atau teman kita harus memberikan penjelasan ya. Bisa jadi kita dengan teman kita terjadi kesalahpahaman ya, kita melakukan sesuatu tapi teman kita berpaham sesuatu hal yang lain gitu kan, dia paham yang lain ya, masuk ke hatinya dan membuat sakit hati misalkan, maka kita harus memberikan penjelasan dengan perkataan ya, kita katakan bahwa kita melakukan ini karena ini dan lain sebagainya gitu, hingga teman kita ini mengerti kenapa kita melakukan hal tersebut yang membuat dia sakit hati gitu kan. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang berikutnya, keutamaan sahabat Nabi, yaitu Khunais bin Hudzafah As-Sahmi Al-Qurashi ya, karena dia termasuk yang ikut perang Badar. Karena kalau ikut perang Badar itu kan ghafartu lakum ya, Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang ikut perang Badar ya, seperti itu. Kemudian boleh seorang wali mencarikan suami untuk anaknya kalau
boleh seorang ayah boleh seorang ayah mencarikan suami untuk anaknya kalau seandainya ayah tahu bahwa calon suami itu orang yang baik, soleh, ya, kemudian anaknya setuju, ya, dan ridho dengan pilihan ayahnya, ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.